Hai, bertemu lagi kita pada kali ini. Ya, apa kabar semua? Oke. Ya, pada pagi ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Setiap hari kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan rahmat dan kasih karunia-Nya yang begitu besar bagi kita manusia. Dia sentiasa mengasihi kehidupan kita, sentiasa menjaga kehidupan kita. Bahkan dia sentiasa memberikan kita napas kehidupan, kesehatan yang baik untuk kita melakukan kerja-kerja harian kita. Dan pada kali ini saya tidak turun ke laut dan tidak mengolah bubu ikan keli. Pada kali ini kita semestinya bekerja di ladang. Ya, lihat di belakang saya ini, apa dia? Buah kurma. Ini adalah buah sawit. Ya, buah sawit di mana ada beberapa pokok sawit yang saya usahakan di tanah persendirian dalam lingkungan 4 tahun ke bawah. 4 tahun ke bawah, dan sekarang ini usia masih 4 tahun ke bawah macam itulah. Dan pada penghujung tengkujuh dalam bulan Februari atau Mac, kerja-kerja untuk pembersihan ladang sawit boleh dijalankan karena cuaca sudah mulai cerah semestinya dan kurang hujan, bahkan banjir pun kurang. Jadi kebiasaannya pada bulan Februari, Mac dan terusnya kerja-kerja pembersihan seperti meracun rumput dan membersihkan piringan pokok sawit yang akan siap untuk dibaja dan sebagainya. Ini adalah rutin harian bagi pekerja-pekerja sawit supaya proses pertumbuh besaran sawit itu dapat maksimum ya. Pada pagi ini kita akan membuat piringan pada bagian pokok sawit yang disiapkan untuk membaja. Dan kita bulan 3 nanti, bulan Mac, kita akan mula membaja karena pada bulan tersebut keadaan hujan yang kurang, itu sesuai untuk kita membaja supaya kita tidak membazir baja itu. Oke, tanpa membuang masa, saksikan saya menyediakan piringan pada kawasan pokok sawit yang saya akan buat. Saksikan. Sebelum kita meneruskan kerja-kerja untuk membuat piringan pada pokok sawit, di sini ada saya menunjukkan pokok dia yang akan saya bersihkan di sini. Dan semestinya ada sudah buah yang masak yang siap untuk dituai, dan nanti kita akan tuai ikut tarikh yang telah ditetapkan. Tanpa memuasa, inilah pokok sawit yang saya akan bersihkan, dan saya akan buat piringan untuk persiapan membaja. Oke, saksikan. Oke, untuk membersihkan piringan pada pokok sawit ini kita menggunakan cara manual. Kita menggunakan parang atau sabit dan sebagainya. Jadi untuk luas kawasan untuk piringan sawit ini, kita mengambil jarak dari batang pokok ini, kita akan sampai dalam 1,5 meter. 1,5 meter atau 2. Tapi bagi pokok yang sawit yang di bawah umur 5 tahun, kita boleh mengambil dalam 1,5 meter. Itu sudah cukup untuk kita membuat piringan dan membagikan baja nanti. Oke, saya akan tunjukkan dan kita akan membuat kerja-kerja piringan ini. Saksikan.
kita akan membuat piringan pada pokok ini, pokok sawit ini, pada seluruh keliling pokok ini. Seluruh keliling supaya baja itu dapat ditaburkan pada keliling pokok ini. Oke, kita akan masih membuat kerja-kerja piringan. Kita membersihkan rumput-rumput yang ada di sekeliling pokok supaya baja yang kita berikan kepada sawit ini dalam kiriman kila 1,5 kilo baja dimanfaatkan untuk sawit ini saja. Dan kalau kita tidak membersihkan rumput-rumput yang ada, rumput ini akan mengambil baja-baja tersebut, kandungan baja tersebut, dan menyebabkan kita tidak dapat memaksimumkan baja yang kita gunakan. Oke. Kita sudah hampir dalam 300 darjah pusingan keseluruhan pokok. Karena dalam pusingan kita ada 360 darjah. Mungkin ada dalam lingkungan 60% lagi yang belum kita buat pemiringan keseluruhannya, dan tidak lama lagi akan siap. Dan inilah buah sawit yang agak berkualiti, besar. Dalam lingkungan 5 tahun, mungkin satu tandan ini boleh menghasilkan 10 kilo. 10 kilo, ya. Karena kita harus mengetahui cara penjagaan sawit ini. Untuk sawit yang muda ini, dalam lingkungan 7 tahun ke bawah, kita harus memperbanyakkan pelepah pada pokok sawit ini. Tujuan dia adalah supaya pokok sawit ini dapat melakukan fotosintesis yang maksimum. Apabila fotosintesis itu berlaku dengan maksimum, pasti pengolahan untuk menghasilkan buah pada pokok sawit ini akan maksimum juga. Itu adalah rahasia penjagaan sawit bagi umur di bawah 7 tahun ke bawah. Oke, saya akan teruskan buat piringan sehingga selesai. Inilah kerja-kerja membuat piringan pada sawit telah selesai, dan perlu membersihkan lagi rumput-rumput yang masih tinggal, dan kita akan bersihkan nanti. Kita beginilah cara di antara pokok sehingga ke hujung bagian berumput itu hampir 1,5 meter, dan di hujung 1,5 meter itu kita boleh menaburkan baja nanti apabila cuaca sudah mulai oke. Dan beginilah cara saya membersihkan piringan pada pokok sawit untuk persiapan membaja. Dan bagi rumput-rumput yang masih tebal di bagian kawasan sawit ini, kita akan menyembur menggunakan racun. Tapi di bagian kawasan sawit ini kita tidak boleh menyembur racun. Karena mungkin apabila kita menyembur racun di bagian piringan yang berdekatan dengan pokok sawit ini, itu akan menyebabkan akar-akar pokok tersebut akan rosak. Oke, itu saja kali ini tentang penjagaan sawit dan membuat piringan bagi pokok sawit yang bagi persiapan membaja. Oke. Oke, ini lagi yang kita bersihkan. Ada beberapa pokok lagi di sebelah sana yang kita harus bersihkan. Dan inilah aktiviti saya, rutin harian saya apabila tidak turun ke laut, sementara menunggu angin monsun timur laut reda. Dan pertanian juga saya usahakan, itu untuk menampung kehidupan kami sekeluarga di kampung. Dan saya sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan, bahkan ahli keluarga yang mendorong, bahkan orang-orang tua yang menyediakan tanah, karena mereka dulu yang meneroka kawasan ini. Jadi saya sebagai pewaris mereka
dan mengambil inisiatif untuk mengusahakan tanah-tanah yang telah diwariskan. Itu saja siaran atau kaitan dengan ladang kelapa sawit, dan banyak lagi cara-cara penanaman sawit yang harus kita ketahui supaya produk dan penghasilannya sawit ini maksimum. Dan saksikan aktiviti lainnya dalam video-video saya, terutama berkaitan dengan nelayan yang hobi yang paling seronok. Kita menangkap ikan, ketam dan sebagainya. Dan ini daripada saya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, bye.